Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Hari ini telah kita masuki hari ke-26 di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijrah, bersamaan dengan tanggal 8 April 2021. Tak terasa, insyaallah Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Untuk itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kesempatan untuk mendapati Ramadan di tahun ini, disehatkan, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga tuntas beribadah ke penghujungnya, insyaallah. Pun demikian, seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita di malam hari ini. Dan boleh jadi ini menjadi malam terakhir di bulan Sya'ban untuk malam Jumat. Untuk malam Jumat, karena besok Jumat menjadi Jumat terakhir di bulan Sya'ban, dan selanjutnya akan masuk di bulan baru, di hari yang baru, di pekan yang baru. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hamba-hamba Allah yang tengah beraktivitas sampai dengan malam hari ini waktu Indonesia bagian barat, ataupun juga waktu setempat, yang belum beriman kepada Allah, semoga Allah berkenan menguatkan jiwa mereka, dan mereka juga menguatkan diri untuk mengambil hidayah, untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghunjam pada jiwa mereka, pada jiwa kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengisi sisa sehari kita dengan lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Dan tentunya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sisa hidup kita menjadi sisa hidup yang terbaik, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, disertakan bersama orang-orang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, para ulama, dan orang-orang diri terbaik dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pun demikian, kita turut berduka cita atas wafatnya banyak ulama, banyak tokoh-tokoh muslim yang dari awal pandemi kalau dihitung sampai sekarang ada yang menghitung lebih daripada 400 ulama, dan bukan ulama biasa-biasa. Tentunya kita merasa kehilangan, sekaligus juga bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap menguatkan keislaman kita di Indonesia tercinta khususnya, dan tumbuh ulama-ulama baru yang dengan itu membawa nilai-nilai kemajuan pada keislaman, kebaikan-kebaikan, dan tentunya berdasar pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita bermohon pada Allah semoga seluruh yang kembali kepada Allah, insan beriman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima seluruh amal saleh mereka, dan dimuliakan mereka di alam kubur sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disertakan kita bersama mereka dalam kebaikan insyaallah. Teman-teman sekalian, malam hari ini topiknya akan spesial, istimewa. Kita menunda dulu sesi tanya jawab. Biasanya kita membagi pekan ke dalam dua bagian. Bila kemarin, pekan lalu sudah kita kajian tafsir, kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, maka biasanya pekan selanjutnya kita berdiskusi, tanya jawab. Ini mengingat mendekat kepada bulan Ramadan, maka tema malam hari ini spesial kita hadirkan kurikulum Ramadan Nabi SAW, sehingga silabus ibadah Ramadan bisa kita siapkan dari sejak kini, yang saat masuk ke bulan Ramadan kita tidak sibuk dengan ta'lim lagi, tapi kita bisa menyibukkan diri untuk mengeksekusi materi-materi ta'lim itu lewat agenda-agenda ibadah yang bisa kita maksimalkan. Mengingat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan tahun ini diduga kuat bila mengacu pada data astronomis ataupun perhitungan hisab akan serentak untuk wilayah Indonesia. Ya, nampaknya akan serentak untuk wilayah Indonesia karena ijtima', konjungsi, ya, proses konjungsi, ijtima', pertemuan sejajar antara bumi, matahari, kemudian bulan. Kalau sudah berada di satu garis, nah ini menunjukkan di tanggal Hijriah sebagai akhir bulan. Itu sudah otomatis, ya, makanya gampang sekali kalau kita melihat posisi bulan di malam hari. Hijriah itu sangat mudah sekali. Kalau dia bulat itu pertengahan, ya, 13, 14, 15. Kalau sekarang sabitnya di bawah itu, ya, bentuk sabit tapi di bawah, ini menunjuk kepada akhir bulan. Ya, sampai nanti dia habis. Dia habis, cahaya tertutup. Nah, itu di penghujungnya udah menunjuk kepada akhir dari satu bulan, yaitu biasanya tanggal 29. Ya, tanggal 29 di bulan yang bersangkutan. Misalnya sekarang Sya'ban, posisi 29 itu sudah akhir bulan, maka akan terjadi ijtima'.
ya konjungsi. Tinggal kapan terjadinya itu. Ya, di data astronomis saat ini akan terjadi tanggal 12 April, ya, hari Senin, yang bersamaan dengan hari Senin itu 12 Sya'ban 1442 Hijrah pada pukul 9, ya, 9 lewat 33 menit 59 detik. Di jam 9 pagi 09 33 menit kemudian 59 detik terjadi ijtima, konjungsi, itu data hisab yang kami peroleh. Kemudian berproses tuh sampai dengan ke maghrib nanti, ya, begitu masuk waktu maghrib ketinggian hilal, jadi begitu matahari yang terbenam, ya kan, kemudian hilal awal bulan, awal hari, ya, awal bulan baru itu mulai naik. Nah, ketinggiannya hilal pada saat itu sudah di atas 3 derajat, ya, di atas 3 derajat, kurang lebih 3 derajat 44 menit 38 detik kurang lebih, ya. Jadi kalau kita turunkan posisi hari Senin, ya, ini informasi, ya, pada tanggal 12 April Masehi, ya, 2021 itu terjadi ijtima, ya, ijtima atau konjungsi, ya. Ijtima itu bertemu sejajar, ya, antara sekali lagi matahari, bumi, dan bulan. Kemudian ini terjadi posisinya di hari Senin 12 April tahun 2021 pada jam 09 lewat 33 menit 59 detik, ya, kurang lebih demikian, ya, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian nah, dari proses ini kan masih pagi ini teman-teman sekalian, ya. Nah, menuju maghrib, nah, ini ilustrasi yang paling sederhananya. Matahari kan terus bergeser kan, dari terbit, ya, sampai dengan terbenam kan ke arah maghrib itu. Nanti menjelang maghrib, posisi Senin 12 April ini 2021 itu bersamaan dengan 29 Sya'ban. Nah, Sya'ban, ya, 1442 Hijrah. Nah, ini Masehi, di atasnya Hijrah. Saya berikan rumus cepat, ya, kita share saja. Sebetulnya kalau kita ingin mengetahui itu tentang waktu umumnya awal, tengah, atau akhir di bulan Hijriah, itu sangat mudah sekali, ya. Jadi kalau teman-teman lihat bulan nih keadaannya, ya, kalau dia purnama bulat gitu kan, bulat utuh begini, nah itu pasti pertengahan 13, 14, 15, ya kan. Nah, kalau sekarang posisinya dia di akhir, itu biasanya sabit ke bawah begini nih. Nah, ya, sabit ke bawah gini. Jadi kalau dia masih awal bulan, sabit ke atas begini. Ini awal, pertengahan, akhir. Jadi kalau sudah akhir gini, akhir kelihatan kayak sabit gini, nah ini sudah akhir bulan, ya. Nah, nanti tanggal 29 ini habis nih teman-teman sekalian posisinya nanti, ya, karena sejajar tertutup nanti bayangannya, ya, maka terlihat ini nanti tanggal 29, ini saya tulis begini dulu. Nah, ini tanggal 29 seperti ini terjadi ijtima. Ya, saat ijtima terjadi, bayangan bulan tertutupi itu nampak tidak terlihat. Nah, perjalanan itu terjadi jam 9 lewat 33 ya, menit 59 detik. Posisi matahari ini kan dari pagi, ya, mengarah ke barat kan, dari timur ke barat kan, ya, mau terbenam kan. Nah, untuk wilayah Indonesia, ya, begitu dia terbenam nanti, posisinya sederhananya kan ketika dia terbenam, bulan naik kan, ya kan? Nah, saat nanti dia naik di atas ufuk, jadi kalau kita melihat di ufuk nanti, waktu maghrib, ya kan, waktu maghrib, nah, kita lihat di Indonesia misalnya bagian barat, begitu maghrib itu tiba, nah, ini matahari turun, tenggelam di barat kan, bulan mulai naik kan, nanti ada cahaya kilatan awal tuh, ya, yang cahaya kilatan awal, kalau ngelihat di ufuk, kelihatan ufuk, sejauh mata memandang, biasanya dari garis pantai tertentu, yang ditentukan gitu kan, terlihat ini, yang ada cahaya naik, kilatan seperti hilal, ya, bentuknya hilal, ya. Ini kadang banyak dicari hilal kemana gitu kan, rupanya sedang tidur, ya, di warung Maecon. Ada orang namanya hilal gitu, cari-cari, bukan yang itu, ya. Yang ini adalah hilal khusus penanda awal datangnya bulan dan hari baru di bulan baru. Ini setiap bulan sebetulnya, jadi kalau kita mau praktek tiap bulan juga bisa. Ya, hanya karena Ramadan terkait dengan ibadah khusus spesial tertentu, maka ini kemudian dipastikan, ya,
penglihatannya, penglihatan memastikan pengamatan disebut dengan ru'yat, penghitungannya disebut dengan hisab. Nah, jadi begitu nanti kelihatan ini mulai naik, diukur tinggi dari ufuk ini. Nah, ketinggian dari ufuk ini, kalau ini 0 derajat, ya titik 0 derajat, ketinggiannya ini pada tanggal 12 April ini, teman-teman sekalian, posisinya maghrib, ya maghrib itu harus ditentukan. Karena di tanggal hijriyah itu, penentuannya berganti dari maghrib. Jadi begitu maghrib, pindah apakah hari baru atau hari sama, cuma tanggalnya berbeda. Maka penentuannya adalah, kalau dia masih di bawah 0 ini, ya maka belum masuk, belum ganti. Kayak jam 00 malam kan, 00 malam. Kalau masih di bawah 00, ya 11.59 misalnya kan, PM. Nah ini kan belum ganti hari, kan? Nah kalau di hijriyah itu patokannya maghrib, ini ufuknya 0 derajat. Jadi kalau masih di bawah 0, belum ganti tuh. Ya tapi kalau sudah di atas 0 derajat, ini, di atas 00 nih. Kalau ganti hari kan, misalnya 01 udah ganti kan? Nah ini naik ke atas ini teman-teman sekalian. Nah ketinggian pada saat itu begitu maghrib terjadi itu sudah di atas 3 derajat. Ini sudah 3 derajat bahkan lebih 38 menit ya 44 detik kalau tidak keliru ya. Intinya sudah di atas ya plus 3 derajat tuh ya. Nah ini sudah begini ketinggiannya. Nah jadi karena 3 derajat, nah ini aspek yang disepakati di Indonesia itu menggunakan kemungkinan terlihat imkanur ru'yah itu 2 derajat. Jadi pemerintah menetapkan biasanya selama ini ya yang disepakati itu di 2 derajat, sudah disepakati besoknya ganti hari baru di bulan baru, ya kan? Nah, kenapa mengambil patokan itu? Karena biasanya gini, kalau di atas 0 nih ya, di atas 0 kalau masih 1 ini pengamatan agak sulit untuk yang ru'yat. Tapi bagi hisab yang penting secara hitungan dia sudah lewat dari 0. Ini yang seringkali menyebabkan perbedaan. Sama ketika Anda melihat jam, ya. Kalau jam misalnya kan tengah malam, jam 00, ya kan? Seperti ini misalnya. Ini jam 12 kan? Nah, ini jam 6 di bawahnya. Kemudian ke sini jam 3, sini jam 9, ya kan? Nah, ini kan jarum panjangnya masih di sini, ya. Detiknya kan nggak kelihatan dari jauh nih. Kalau dia 01 ke sini kan detiknya nggak kelihatan tuh. Kalau menitnya mungkin terlihat. Tapi dari jauh ngelihat detiknya nggak nampak gitu kan? Nah, sedangkan yang satu bilang saya pakai jam digital, pakai detik udah kelihatan. Nah, itu antara ilustrasi antara hisab dengan ru'yat. Ya, tapi alhamdulillah ada titik temu di sini. Ya, apa titik temunya? Ya, kalau titik temunya misalnya ada di 2 derajat, maka ini disepakati. Ya, jadi ambil titik tengahnya. Tapi yang paling menarik, insya Allah, karena sudah di atas 3, baik ru'yat ataupun hisab, diduga kuat akan sepakat bahwa pada maghrib Senin ini 12 April waktu masuk maghribnya berganti ke Selasanya itu menurut penanggalan Hijriah itu sudah melewati batas 0 derajat. Kalau sudah lewat berarti sudah masuk hari baru. Kemudian bulannya pun bulan baru. Ya, bulan baru. Nah, hari barunya apa? Ini kan hari terakhirnya 29 Sya'ban nih, tanggalnya, kan? Hari Senin. Ya, 29 Sya'ban. Baik, karena dia sudah melewati 0, sudah pindah waktu, berarti harinya berganti. Ya, dari 29 bulan Sya'ban sudah pindah ke hari pertama. Hari pertama. Bulannya ganti dari Sya'ban menjadi Ramadan, bulan ke-9. Ya, bulan Ramadan. 1442 Hijrah. Nah, demikian. Beda cerita, beda kisah. Kalau misalnya ini masih di bawah 0, ya, maghrib Senin nih 12 April saya masih di bawah 0, maka kalau masih di bawah 0 maka akan diputuskan genapkan bilangan bulan Sya'ban. Maka bulannya tetap bulan Sya'ban, harinya hari ke-30. Nah, cuma karena ini teman-teman sekalian, ya masuk kemudian sudah masuk ke di atas 3 derajat, maka besar kemungkinan akan masuk 1 Ramadan. Ya, hari baru, bulannya bulan baru yaitu Ramadan 1442 Hijrah. Jadi diduga kuat bahwa malamnya sudah akan ditunaikan tarawih. Ya, karena Ramadan itu paket nanti kita akan pelajari. Ya, atimmus shiyama ilal lail. Dan sempurnakan Ramadan sampai ke pembuka malam, dan malamnya ada paket penunaian ibadah yang dikenal dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Maka diduga kuat nanti malam Selasa, malam 13 April, ya, insya Allah itu akan mulai tarawih. Tentunya nanti akan ada sidang isbat ya di Kementerian Agama.
waktu maghrib disampaikan kepada kita sehingga kita ada persiapan-persiapan. Ini saya sampaikan lebih awal dari sudut pandang hisab, sisi astronomis, sehingga kita bisa punya pemetaan dan rencana-rencana terbaik untuk bisa menyongsong Ramadan dan mempersiapkan ibadah yang akan kita tunaikan. Nah ini teman-teman sekalian, jadi insya Allah tahun ini, ya tahun ini 1442 Hijrah, 2021 Masehi, Ramadan seluruh wilayah Indonesia insya Allah akan serempak. Waktunya sama, akan berlangsung tanggal 1 ya, 1 Ramadan 1442 Hijrah yang diduga kuat bersamaan dengan tanggal 13 April ya 2021. Kemudian harinya hari apa? Hari Selasa. Ini adalah patokan berdasar data hisab atau astronomis ya. Nanti akan dikuatkan melalui proses apa? Ru'yat ya, ru'yat. Nanti kita akan lihat proses ru'yat di hari Senin. Nanti sudah siap-siap ya. Ada titik tertentu yang dipantau, ada dari kalangan ormas, MUI, macam-macam dan sebagainya akan melihat. Dan nanti akan ada rapat sidang isbat. Isbat itu penetapan ya, isbat di Kementerian Agama yang akan menetapkan bagaimana statusnya untuk malam itu, apakah tarawih dan sebagainya. Dan nanti kita akan melihat untuk teman-teman yang khususnya di wilayah Papua tuh ya, itu udah lebih dulu gitu ya, 2 jam sebelumnya bahkan. Nah ini agak menarik nih nanti ya, karena itu penting dicari solusi nih ya dari Kemenag, karena Kemenag rapat di Jakarta, Papua udah masuk berapa duluan, makanya kalau tarawih itu sudah agak lebih dulu 2 jam dia masuk waktunya. Jadi nanti kalau Anda melihat patokan data hisab, insya Allah sudah masuk ke awal Ramadan pada masa itu. Ini pertama. Nah, karena datanya sudah kita terima, intinya adalah dalam hitungan hari ya kita akan memasuki bulan Ramadan, maka menjadi penting bagi kita untuk menyiapkan kurikulum Ramadan di tahun ini sehingga lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demi Allah teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri, pada Anda semua, pada kita seluruhnya, bahwa tidak semua bisa mendapatkan nikmat Ramadan tahun ini. Bahkan selevel ulama pun, selevel kiai pun, selevel ustadz pun belum tentu sampai ke Ramadan. Tapi bisa menjadi tanda bagi kita. Saya sering katakan kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban khususnya, selalu saja ada ulama sesuai dengan ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan pesan kepada kita seakan-akan nih ulama ini sudah banyak bekalnya, sudah baik insya Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan mereka tidak mendapatkan Ramadan lagi karena dipandang bekalnya cukup. Kita siapa gitu kan? Kita masih bekalnya kurang, maksiat banyak yang kita lakukan, gitu kan? Banyak sesuatu yang harus kita tutupi. Terus Allah berikan kesempatan untuk menyempurnakan segala yang kurang itu. Kita nggak manfaatkan juga, maka butuh Ramadan berapa tahun lagi. Ya, sampai-sampai malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi SAW ketika beliau akan naik ya ke mimbarnya, ada 3 gundakan. Salah satunya ketika akan naik beliau katakan, Ralima'an furajulin, dalam redaksi lain, bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ya, sungguh keterlaluan, ya punya celak dia, ya di hidungnya, di wajahnya, kotor. Ya, jadi dalam pandangan Allah kotor orang ini. Jauh, bu'dan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan bahkan tak mampu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan ampunan itu dibentangkan selama sebulan penuh. Hari pertama belum minta ampun, dah hari kedua dikasih kesempatan siang malam. Siangnya ada, malamnya ada. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan salat qiyam malam Ramadan, ditunaikan dengan keikhlasan, berintrospeksi dan bertaubat, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Demikian siangnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siangnya puasa, serius puasanya, ikhlas karena Allah, dia berintrospeksi, ya kata Allah diampuni melalui lisan Nabi, diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi siang ada ampunan, malam ada peluang, dan itu kan bentang setiap hari. Dan dalam bentangan itu dia belum bisa diampuni juga, belum menarik dia untuk taubat. Maka kata malaikat Jibril, ini orang celaka, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang belum tentu dapat, dia diberikan, dia nggak ambil kesempatannya. Apa yang direspon oleh Nabi? Biasanya begini, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat memberikan statement, Nabi mengaminkan. Kata Nabi, amin. Ya, jadi nanti ada 3 statement, salah satunya yang tadi kata Nabi, amin. Ya, amin, amin.
Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa engkau tadi bicara amin, amin, amin? Itu kan salah satu yang dijelaskan oleh Nabi. Tadi ketika aku naik, malaikat Jibril mengatakan ini, maka aku aminkan. Ini menarik, malaikat kemudian menyampaikan, Nabi yang mengaminkan. Ini ada dalam kitab Al-Mustadrak, ya, karya Al-Hakim, An-Naisaburi, dan status hadisnya sahih. Ya, status hadisnya sahih. Karena itu penting bagi kita untuk memetakan kembali apa yang harus kita siapkan guna menyongsong Ramadan, sehingga keadaan kita bisa lebih nyaman, ya, lebih siap, lebih tenang, lebih enak, kan? Nah, itu keadaan yang nyaman, ya, tenang, tentram, ya, ketika akan menerima sesuatu. Orang Arab itu biasanya mengatakan dengan kata rahibah atau rahaba yarhabu, ya, rahaba yarhabu. Kadang-kadang dia pakai tasydid, rahaba yarhabu, ya. Ini akarnya, saya berikan akarnya, ya. Nah, ini kan, nah, ini suatu keadaan yang lapang, yang tenang, yang nyaman. Ya, makanya kalau orang Arab itu kedatangan tamu misalnya, dan dia sudah lapang, sudah siap menerima. Ya, bisa diinfo, saya mau datang nih, terus kita senang gitu itu datang gitu. Apalagi orang-orang yang sangat kita rindukan, ya kan. Tiba-tiba ada orang yang sangat Anda rindukan, Anda senangi gitu kan. Anda banyak mengambil manfaat, terus dia katakan saya mau datang, gitu kan. Anda kan perasaan enak kan, tenang kan, senang, nyaman, terus Anda siapkan gitu. Ya, siapkan ini, siapkan itu untuk menyambut macam-macam. Lalu Anda katakan, ya, begitu dia datang, marhaban. Orang Arab katakan marhaban, marhaban, ya. Kalau Anda ingin katakan usaha untuk menyiapkan diri agar lapang menerima sesuatu dan siap mengerjakan apa yang akan diterima itu, maka tambahkan tasydid di antaranya, ya, secara apa namanya, tadrijian, secara bertahap. Rahaba yurahibu, rahaba yurahibu. Nah, ya kan? Proses yang berlangsung secara bertahap dalam rangka menyiapkan diri kita sehingga kita bisa lapang menerima sesuatu. Jadi kalau ada tasydid itu diantara makna tadriji, munajjaman, ya, tanajjum, yaitu sesuatu yang berlangsung secara bertahap. Ya, kalau lawannya pakai hamzah, ya, contohnya aghlaqa yughliqu dengan ghallaqa yughalliqu, itu beda. Kalau pakai hamzah, aghlaqa itu menutup sekaligus. Ya, misal saya akan menutup pintu, tapi saya tutup sekaligus, gitu kan? Nah, itu bahasa Arabnya aghlaqa yughliqu. Ya, ada ughliqul bab, saya akan menutup pintu sekaligus. Tapi kalau saya lakukan pelan-pelan, secara bertahap, ya, ada bayi nih, ya, lagi tidur pelan-pelan supaya nggak ada suara, nggak terdengar apa-apa, maka pakai tasydid, ghallaqa yughalliqu, pelan-pelan sampai bunyinya pelan. Nah, itu ghallaqa yughalliqu. Ya, makanya istri pembesar, ya, Raja Mesir itu, ya, atau Perdana Menteri, ya, waktu kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mengajak berdua Nabi Yusuf alaihissalam berbuat sesuatu yang tidak pantas, lalu dia mencoba menutup pintu pelan-pelan supaya nggak terdengar pengawal sekitarnya, maka menggunakan tasydid, wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak, ya, maka dia mencoba untuk menutup pintu itu, ya, pelan-pelan sehingga sekitarannya tidak mengetahui apa yang terjadi. Nah, itu pakai tasydid. Nah, ini sesuatu yang menunjukkan tahapan secara pelan-pelan, bertahap, itu pakai tasydid. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengatakan kita ingin berusaha secara bertahap, pelan-pelan menyiapkan diri kita, ya, supaya ada kesiapan, kenyamanan ketika tamu Ramadan yang membawa keistimewaan yang sangat dahsyat tuh, kemuliaan yang tak terlukiskan, dia akan datang dengan segala itu, dan cuma setahun sekali, dan kita harus menerima dengan lapang karena dia akan datang dengan puasa, kita mesti lapang menerimanya. Dia datang dengan malam Al-Qadar, kita harus lapang dan menyiapkan diri untuk bisa memburunya. Lapang kita akan menerima salat qiyamul lail. Dia akan datang dengan pahala sedekah, pahala bacaan Al-Quran, yang tentunya mengharuskan kita baca Al-Quran, menyiapkan anggaran untuk infak, menyiapkan fisik supaya kuat. Kita harus lapang, harus siap. Maka dalam konteks ini kita tambahkan tasydid pada huruf yang kedua, rahaba yurahibu. Ya, sifatnya disebut dengan tarhib. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan, ya. Ini definisi ilmu shoraf, ya. Jadi kalau ilmu shoraf harus jelas, ya.
Rahaba yurahibu tarhiban. Nah, kalau orang itu ngajinya cuma di YouTube saja, nggak ke saraf, nanti bisa repot. Saya mau tobat versi YouTube, taba ya tubuh YouTuban. Pas baka yu Facebookan. Itu apa namanya? Itu sorot versi apa tuh? Ya, versi media sosial. Itu yang harus diluruskan. Nah, kalau ini beda ya. Rahaba yurahibu tarhiban. Tarhib. Maka di sini muncul istilah tarhib Ramadan. Asalnya begini. Nah, ini saya jelaskan dulu pemahamannya ya. Jelaskan pemahaman supaya mengerti. Saya tidak senang Anda menghafal tapi nggak paham gitu. Ya, si Soleh juga, beo saya bisa tuh. Ya, kalau saya minta ikuti dia ikuti, tapi paham belum tentu. Ya, jadi kita harus beda dengan beo. Ya, saya lebih menginginkan hafal bagus, paham lebih istimewa. Nah, ini asalnya. Kenapa muncul tarhib Ramadan? Ya? Terus kadang sering diundang Ustadz tarhib Ramadan, Ustadz tarhib Ramadan. Asalnya ini, ya. Jadi jangan sampai nanti tarhib Ramadan yang dibahas poligami, misalnya itu nggak nyambung, ya kan? Tarhib Ramadan yang dibahas misalnya hukum zakat, itu nggak nyambung. Jadi tarhib Ramadan adalah pembahasan tentang upaya bagaimana menyiapkan keadaan diri kita supaya lapang, nyaman untuk menerima segala hal yang dibawa saat Ramadan itu tiba. Nah, sekarang bagaimana Nabi memberikan kurikulum kepada kita dalam rangka tarhib Ramadan ini, sehingga dengan kurikulum ini kita sudah siap lapang saat memasuki awal Ramadan. Satu, kemudian juga kita sudah siap dengan agenda-agenda yang akan kita eksekusi selama Ramadan. Dan yang terakhir, bisa maksimal kita menjalaninya. Itu poin penting yang harus saya turunkan. Sekaligus ini adalah menjadi materi yang umumnya akan teman-teman butuhkan. Jadi saya menerima beberapa jadwal ini, ya, permohonan-permohonan dari beberapa kalangan. Ini 1 tarhib Ramadan, 2 tarhib Ramadan, 3 tarhib Ramadan, sampai banyak, materinya sama semua. Ini kalau sama semua tarhib, tempatnya beda-beda. Kenapa kita tidak satukan dalam satu tempat, satu bagian, satu episode? Ayo semua kumpul di sini di Adi Hidayat Official. Kemudian kita masukkan materi ini, lalu kita bisa praktekkan bersama-sama sehingga 1 kali pemaparan bisa efektif dan efisien. Paham sampai sini ya? Baik, kalau sudah paham, insya Allah kita akan turunkan materinya. Kita masuk ke awal persiapan awal Ramadan. Ya, persiapan awal Ramadan, kemudian masuk ke agenda Ramadan, ya. Nah, dan yang ketiga, nanti kita akan turunkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Sudah tiba waktu Isya, waktu Indonesia, bagian Bekasi, WIB. Mohon izin jeda sejenak, mendengarkan adzan, menjawab sholat Allahu Akbar, dan kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Lanjut ba'da Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan salat Isya waktu Indonesia bagian Bekasi berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang terhubung lewat saluran Adi Hidayat Official. Jika sudah mendekati waktu sholat, harap Anda tinggalkan dulu tayangan ini, siapkan untuk menunaikan sholat dengan khusyuk, titip doa, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Saya ingin menyapa saudara-saudariku baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Saya lihat ada yang terpantau bahkan dari Timur Tengah, dari Oman, Uni Emirat Arab, tetangga kita dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dari Eropa, dari Amerika, dan sekitaran kita yang kami cintai dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan yang paripurna untuk belajar pada malam hari ini, insya Allah. Baik, secara cepat bahwa upaya untuk menyiapkan diri secara bertahap guna melapangkan keadaan hati kita sehingga mudah menerima apapun yang diberikan kepada kita untuk kita proses. Maka orang Arab menyebut sifat ini dengan nama tarhib. Dari kata rahaba, yurahibu, tarhib. Nah, maka terkait dengan Ramadan, sekali lagi, Ramadan akan datang dalam hitungan hari kepada kita, membawa segenap kemuliaan yang kita dambakan. Saya ilustrasikan ketika akan ada tamu, sekali lagi, ketika akan ada tamu datang, membawa banyak kemuliaan, keistimewaan, kemewahan, dan akan diberikan pada Anda. Bukankah kita akan menyambutnya dengan sambutan yang sangat luar biasa?
Saya katakan misal ada pejabat negara mengatakan akan memberikan banyak hal kepada Anda. Dia datang bawa materi, dia datang bawa apa yang Anda butuhkan, dia datang membawa peluang bagi Anda pekerjaan dan sebagainya. Bukankah Anda akan menyiapkan diri untuk menyambutnya? Menata keadaan rumah, menyiapkan keadaan diri, menyambut dengan sempurna sehingga peluang-peluang yang tadi dibawa bisa Anda dapatkan keseluruhannya. Ini lebih dahsyat teman-teman sekalian. Ini lebih agung, lebih istimewa. Datang membawa segenap kemudahan, datang membawa segenap kebutuhan, datang membawa segenap apa yang kita inginkan, dan sifatnya lebih dari sifat-sifat dunia yang diharapkan. Ya, dan hanya datang setahun sekali. Maka penting bagi kita melapangkan keadaan hati kita, menyiapkan diri kita sehingga bisa menerima itu dengan penuh kemudahan dan kenyamanan. Maka tarhib itu penting, dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam rangka tarhib ini sehingga bisa menyiapkan diri kita dengan optimal saat menjelang Ramadan. Tadi telah kita petakan, jadi ada nanti kurikulum petunjuk di awal Ramadan apa yang harus dilakukan, kemudian agenda-agenda Ramadan, dan khususnya nanti ada poin ketiga spesifik pada satu kegiatan yang hanya muncul di Ramadan saja, yaitu ada dua yang paling penting dan terkhususkan, terkristalisasikan dua hal ini pada satu kegiatan utama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam kegiatan i'tikaf, khususnya dalam rangka mendapatkan malam Al-Qadar yang sangat istimewa itu. Baik, insya Allah kita akan mulai pada bagian pertama yaitu awal Ramadan. Saya ingatkan bagi teman-teman yang sudah sampai paketnya, ya, karena nanti saya sudah umumkan dalam beberapa kesempatan bahwa Ramadan tahun ini akan sangat spesial, akan berbeda karena kami sedang menyiapkan aplikasi khusus ya bagi segenap masyarakat di dalam dan luar negeri. Jadi luar negeri pun punya peluang yang akan belajar selama sebulan penuh. Ya, jadi saya mengkonsentrasikan pembelajaran dan pengajaran ya, tidak pada undangan-undangan yang telah masuk, tapi lebih mengkhususkan pada satu perangkat yang bisa diakses oleh semua orang, semua kalangan. Jadi nanti mohon maaf, alih-alih kita misalnya menyempatkan satu ke tempat ini 1 jam, di 1 jam materinya serupa, lebih baik kita jadikan satu tempat, satu keadaan, semua orang bisa mengakses. Ya, nanti kita siapkan hari Senin kita kemudian akan launchingkan insya Allah, ya insya Allah nanti teman-teman bisa masuk ke situ daftar dan nanti paket kurikulum pembelajarannya ada di sini. Ya, bagi yang sudah ada ini silahkan dibuka dari halaman muqaddimah ya, muqaddimah di halaman 24 ya Romawi ya, sebelah kiri paling atas kita mulai ya. Bismillah. Nanti terhimpun di buku itu makna ayat puasa, materi-materi yang pada malam ini pun kita bahas ya. Baik, teman-teman sekalian, bagian pertama terkait dengan awal Ramadan, apa yang harus dilakukan. Nah, menjelang awal Ramadan, saya akan berbicara ke fase menjelang awalnya dulu ya. Tadi telah kita bahas menjelang awal Ramadan, bukankah kita akan dihadapkan ya pada akhir bulan Sya'ban itu? Ya, akhir Sya'ban yang nanti akan berlangsung proses ya pengamatan hilal ya, pengamatan dan penentuan ketinggian hilal ya. Nah, ini yang dikenal dengan hilal Ramadan ya. Kenapa disebut dengan hilal Ramadan? Karena hilal ini diamati ya untuk menentukan proses penentuan awal dan akhir Ramadan. Walaupun setiap bulan di penghujung akhirnya itu sesungguhnya akan datang hilal akhir bulan, hilal akhir bulan, hilal al-Muharram, hilal Safar. Ya, untuk hilal bisa Rabiul Awal, demikian seterusnya. Hanya sekali lagi karena Ramadan terkait dengan ibadah tertentu yang spesifik. Ya, ibadah ini sangat mulia, penentuannya ditentukan bahkan dari Al-Quran sampai dengan hadis. Karena itu prosesnya menjadi penting untuk kemudian dilakukan. Nah, pada proses peralihan dari Sya'ban kepada Ramadan ini, teman-teman sekalian, di akhir Sya'ban ke Ramadan, lewat pengamatan hilal yang menunjukkan awal Ramadan. Jadi begitu tampak hilal ini, ya, tampak kemudian awal Ramadan kan muncul. Nih, awal Ramadan. Ya, yang malamnya ditandai dengan penunaian ibadah salat qiyam Ramadan yang dikenal dengan tarawih itu sifatnya. Ya, maka dari itu ada satu amalan nanti
Ya, amalan ini yang tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi di antaranya At-Tirmidzi. Nomor hadis 3451 ya. Yang mengandung doa spesifik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan proses penampakan hilal yang akan memasuki awal Ramadan. Jadi kita boleh bacakan ini nanti ya saat pengamatan di penghujung ya bulan Sya'ban, Senin 12 April 2021 ya, persamaan di tahun Masehinya atau penanggalan Masehinya. Kemudian saat sore menjelang maghrib kita bacakan banyak doa ini, dan pembacaan ini mesti diiringi pemahaman akan isinya. Sehingga dengan pemahaman itu ada komitmen pada kita untuk mengamalkan doa yang kita mohonkan. Karena doa itu yaitu selalu akan selaras dan senafas dengan ikhtiar kita mewujudkannya. Jadi kalaupun Anda berdoa tapi tidak ada ikhtiar untuk mewujudkan itu, rasanya tidak sejalan itu. Ya, sulit kemudian untuk terwujud. Karena di antara percepatan pengabulan doa itu adalah bersandingnya doa dengan ikhtiar. Ya, Anda berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah luluskan aku dalam ujian nanti. Nah, kalau ingin lulus, ikhtiarnya apa? Ujian. Jadi kalau Anda nggak ikhtiar, nggak ujian, doa-doa terus pun ikhtiar nggak ada, itu nggak akan maksimal. Ya, nggak akan dapat itu. Tidak mudah untuk dicapai. Ya, jadi doa selalu bersanding dengan apa? Ikhtiar. Bahkan kita akan minta pun ikhtiar lewat sholat dulu, ya kan? Ikhtiar lewat ucapan yang benar dan seterusnya. Nah, ini doanya kita bisa bacakan sekaligus kita tuliskan sehingga teman-teman bisa menyimak ini. Yang ada tadi sudah bukunya, buka di halaman Muqaddimah ya 24 Romawi, XX kemudian 4 Romawi sebelah kiri paling atas di bukunya. Ya. Baik. Allahumma, saya tuliskan, bismillah. Ya. Ahillahu. Allahumma ahillahu, ini bahasa hilalnya. Ahillahu alaina. Nah, nanti kita bacakan. Bil yumni. Wal iman. Ya. Wassalamati. Cepat ya. Wassalamati wal Islam. Jadi ya. Lebih demikian. Rabbi wa rabbukallah. Rabbi wa rabbukallah. Wa rabbukallah. Ya. Ada lagi yang menambahkan hilala rushdin wa amnin. Ya, nanti kita cukupkan saja pada redaksi ini supaya nanti bisa mudah untuk pemaknaannya. Baik. Saya harakati ya. Nah, teman-teman nanti bisa bacakan atau ini nanti insya Allah bisa dihafalkan dengan sangat singkat. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, kan? Wassalamati wal Islam, kan? Rabbi wa rabbukallah, kan? Ya. Rabbi wa rabbukallah. Ya, kalau yang doa umum telah saya sampaikan ya, bahkan sejak Karang Rajab itu. Walaupun sebagian menilai yang dulu ya, yang sanadnya itu dinilai sebagian dhaif tapi matanya sahih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu yang umum. Ini yang spesifik khusus karena kita bicara di awal menjelang Ramadan. Ya. Baik, ini yang kita perbanyak ya. Allahumma, ya Allah. Ini sering diterjemahkan dengan ya Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allahumma, ini asalnya, asal kalimatnya ini, asalnya begini, ya Allah. Ya Allah. Ini asalnya. Dan ini hanya nanti berlaku untuk nida Rabbil Alamin, hanya untuk memanggil Allah saja. Ya Allah, ya harfun nida, ya.
nida'il qarib, mutawassit, wal ba'id, ya, nida'il talab, itu fungsinya banyak sekali, ya, dan hanya ya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dari 14 huruf nida, ada 14 huruf nida, a, ya, aya, wa, dan seterusnya, itu hanya ya yang disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sebanyak kurang lebih 361 kali. Nah, kalau kita ingin satukan ini, ya, disambungkan nih, menyatu, ya Allah, ya, dan kemudian melahirkan bentuk satu ketawaduan disertai dengan bentuk pengharapan. Jadi kalau kita ingin satukan, kalau ya Allah itu masih umum. Ya, umum konteksnya. Jadi memanggil Allah dalam segala situasi umum. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ya, kepleset pun bisa manggil ya Allah gitu kan, ya Allah gitu ya. Baik, lihat anak gini ya Allah, hujan ya Allah gitu kan. Kadang-kadang umumnya seperti itu, walaupun sebetulnya ada tempat-tempatnya tertentu, ada bahasa-bahasanya, tapi seringkali fitrah kita nggak bisa dibohongi ya. Fitrah kita membutuhkan Tuhan ya. Jadi ateis itu aneh sebetulnya ya, menuhankan diri sendiri sebetulnya ya, karena fitrah manusia itu ada roh, sedangkan roh itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Karena ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Karena itu ketika roh ditanamkan pada jasad kita, dia punya kerinduan pada penciptanya. Ya, termasuk fisik digerakkan untuk kembali mencari, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kalimat-kalimat yang sering keluar dari lisan kita. Ya Allah, gitu kan? Ada yang belum kenal dengan nama Allah, ya Tuhan, dan seterusnya. Dia mencari. Karena itu teman-teman, kalau kita ingin jadikan kalimat ini bentuk ketawaduan, harapan, ya, ketawaduan yang menghadirkan harapan yang paling dalam, maka satukan ini kalimat iya-nya ini, huruf ya ke sini, ya Allah, maka kalimatnya berubah menjadi Allahumma, ya. Kalimatnya berubah menjadi Allahumma. Terjemahannya sama, ya Allah, kan? Cuma yang ini lebih membawa kesan ketawaduan, ya, tawaduan dan harapan yang sangat dalam, ya, dan harapan yang sangat dalam. Karena itu adabnya dan ilmunya saat berdoa, ketika Anda mengatakan Allahumma, maka sertakan dengan penuh pengharapan yang dalam, ya, sertakan dengan penuh rasa ketawaduan. Walaupun Anda dititipi oleh Allah misalnya kedudukan yang tinggi, misalnya dalam konteks kehidupan dunia, apakah dengan jabatan ataukah dengan harta benda dan sebagainya, tetap ketika berdoa rendahkan diri Anda. Ya, jangan seenaknya berdoa. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma. Tidak, rendahkan diri kita, mohonkan kepada Allah dengan penuh ketawaduan, minta dengan penuh harap. Jadi ini kalimat diksinya terlihat seperti sederhana, cuma dalam maknanya. Ketika Anda menginginkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, maka diksi ini memberikan kesan kepada kita, mohonlah dengan tawadhu. Ya, mohonlah dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diisyaratkan di Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf di ayat yang 205. Ya, ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Mohonlah kepada Allah dengan segenap pengharapan dalam jiwamu, dengan segala kerendah hatian. Mohon, ya, dan pengharapan yang sangat dalam. Ini poinnya. Jadi kita meminta kepada Allah, berdoa ini menjelang awal Ramadan, ya, mohon dengan pengharapan yang dalam dan penuh ketawaduan. Ahillahu alaina. Hadirkan awal Ramadan kepada kami. Ya, Allahumma ahillahu hadirkan. Ya, awal hilal, asalnya begini, hadirkan hilal, kan? Hilal itu awal dari bulan, ya. Hu-nya ini kembali ke syahr Ramadan. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, hadirkan awal bulan Ramadan ini, ya, alaina, kepada kami, ya. Ini tidak menggunakan ilah, tapi ala. Ya. Ala itu kalau kepada selain Allah, ke sesama kita, itu sifatnya ada tuntutan, ya. Tapi kalau ke Allah berubah maknanya, ya, satu keinginan yang sangat dalam, ya. Karena ini disertai dengan sifat tawadhu, memohon dengan sangat, memohon dengan keinginan yang dalam,
ya. Tapi kalau kepada makhluk diartikan menuntut, ya. Baik, tapi kalau kita ingin standar biasa pakai ila. Nah, di sini kenapa Nabi menggunakan diksi ala seakan-akan menunjukkan harapan yang dalam kepada Allah, minta betul. Ya, makanya memintanya jangan sembarangan gitu. Berdoa asal aja Allahumma ahillahu alaihi. Tidak. Ya, minta dengan penuh harap. Ya, bahkan di sejak kita terhampar di sejadah misalnya, ada yang nunggu di masjid, ada yang nunggu di kamarnya, ada yang nunggu di ruangan tertentu, mohon begitu diumumkan Ramadan akan tiba esok hari ditetapkan. Dengan ini pemerintah menetapkan besok jatuh 1 Ramadan. Allahu Akbar. Ya kan? Kita mohon, atau saat sedang isbat, atau saat mulai pergantian maghrib, kita mohon, ya, pada salat. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah. Kami sangat bermohon kepadamu, ya Allah, hadirkan awal Ramadan kepada kami. Ah, minta. Ya. Bil yumni, satu, dengan penuh ketentraman. Dengan penuh ketenangan, keamanan. Ya. Aman, tenang, tentram. Kenapa ini penting dilakukan? Karena ada orang-orang tertentu yang saat akan masuk Ramadan, maka jiwanya tidak tenang. Hatinya belum tentram, karena belum siap. Belum ada tarhib tadi. Ya, Sya'ban tidak cari bekal, nggak cari air. Ya kan? Nggak cari bekal-bekal untuk menyiapkan Ramadan. Nggak berlatih untuk coba puasa walau sehari. Nggak berlatih untuk meningkatkan bacaan Al-Quran. Sehingga nggak siap. Begitu mau tiba Ramadan, nggak taunya sudah datang malamnya nggak siap. Mau taraweh ngantuk, besoknya puasa, ya kan? Udah mau sahur tanya kapan buka. Ini persoalan. Ya, ini jadi persoalan. Akhirnya hatinya nggak tentram. Ada yang sibuk, alih-alih sibuk menyiapkan agenda untuk ibadah, ini sibuk menyiapkan bukaan pakai apa, sahur pakai apa besok. Wah, ini pandemi ini, dapurnya kosong dan sebagainya. Gimana nanti kalau buka? Ya puasa aja belum, Joni. Udah mikirin sahur, mikirin buka. Gitu kan? Nah, ini keadaan kondisi yang kadang-kadang hati nggak tenang, nggak tentram. Ya, apalagi dalam suasana nanti misal, kalau insya Allah tahun ini nggak ada beda. Sepanjang mengacu pada ketentuan syariat, baik menggunakan hisab ataupun ru'yat, itu insya Allah akan sama. Kecuali kalau kreatif sendiri, berdasarkan penampakan gelombang di tangkuban perahu, atau penampakan di laut misalnya selatan, itu tidak ya. Jadi udah jangan macam-macam, nggak usah kreatif deh dalam agama. Jadi kalau sudah ada petunjuk, ya itu aja. Ya kreatif pada sesuatu yang jelas menyebabkan ketidakjelasan. Sehingga cenderung banyak menyesatkan gitu kan. Jadi sudah jangan gunakan pendekatan-pendekatan yang aneh-aneh. Ya, ilmu TikTok sekali diketik kemudian diketok gitu ya. Tidak. Jadi sudah langsung saja gunakan pada pendekatan syariat sehingga tentram kita hasilnya. Tenang. Intinya kita minta ketenangan. Ramadan tenang, ya, kemudian kita bisa jalani. Teruskan teman-teman sekalian. Wal iman. Ya, dan penuh dengan kekuatan iman. Ya Allah, mohon hadirkan di awal Ramadan kepada kami, kan? Dengan penuh ketenangan, kemudian dan penuh kekuatan iman. Nah, begini, kalau kita bicara iman, itu konsekuensinya dua. Ya. Satu, keyakinan paripurna, yakin paripurna. Artinya tanpa ragu sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun. Dan iman itu terminologi Islam ya. Sebetulnya tidak dikenal di luar Islam karena itu bahasa syariat. Ya, sebelum Islam datang ini nggak ada kosakata iman, takwa, gitu kan. Kemudian sholat, ya itu istilah-istilah syariat itu. Jadi nggak sembarangan bisa dipakai. Jadi kalau misalnya di kepercayaan lain ada kalimat, mari kita tingkatkan iman, nah itu berita baik. Intinya mau kenal dengan Islam. Jadi itu udah bahasa syariat ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Al-yaqinu bila syak, ya bila raib. Di keyakinan tanpa ragu. Orang yang yakin tanpa ragu disebut mukmin namanya. Karena itu orang-orang Islam diminta oleh Allah beriman yang paripurna sehingga menaikkan derajatnya dari sekedar muslim menjadi mukmin. Maka panggilan bagi orang yang telah masuk Islam, ya telah beriman, panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah yakin tanpa ragu. Dan ini kunci. Jadi kunci berislam itu harus yakin tanpa ragu, ini kuncinya.
Ya, kunci berislam. Yakin tanpa ragu. Jadi kalau masih ada ragunya, nggak akan dapat keberkahan dalam agama itu. Nggak akan terwujud janji-janji yang dibenarkan lewat Al-Quran itu, karena masih ragu. Jadi kalau Allah sudah terangkan, yakin aja. Suruh sholat, yakin. Ya, suruh puasa, yakin. Zakat, yakin. Warisan diatur, yakin. Nggak usah nawar. Ada ketentuan, yakin. Kerjakan aja. Kalau akal belum mampu menangkap, tangkap pakai hati. Ya, karena iman itu bahasanya hati. Akal punya keterbatasan. Ingat, semua yang melekat pada jiwa manusia, pada diri manusia itu ada keterbatasan. Ya, mata ya, melekat pada diri manusia nih, secara fisikal. Punya keterbatasan. Dia memandang dengan jarak tertentu. Semakin jauh jaraknya mengecil, bahkan hilang. Pendengaran telinga punya batas tertentu. Semakin tinggi gelombangnya, semakin tak terdengar. Ya, karena sakitnya telinga tak mampu dengar, atau semakin kecil tak terdengar oleh kita. Ya, jadi pendengaran punya batasan, mata, pandangan punya batasan. Kalau pandangan punya batasan, pendengaran punya batasan, kenapa akal Anda nggak ingin punya batas, Cepi? Tuh, pasti ada batasannya. Jadi kalau akal tak mampu menangkap karena terbatas belum tertangkap, itu tangkap oleh hati. Cara menangkap lewat hati itu melalui iman, yakin dulu. Jadi begitu yakin nanti kita kerjakan, hikmah datang untuk membimbing akal memahami itu semua. Itu caranya. Ya, makanya kadang-kadang Anda baru memahami setelah itu. Oh, ini rupanya. Nggak nyangka ya, nggak usah nyangka. Karena memang begitu cara kerjanya. Jadi begitu Anda sudah tak mampu dengan akal itu, sudah. Semakin diakalkan, semakin pusing. Dan semakin akal-akalan nantinya. Ya, jadi udah kalau nggak ketangkap, tangkap lewat iman. Kerjakan dulu. Nanti begitu Anda yakin, hikmah datang. Hikmah ini yang membimbing akal untuk memahami apa yang telah diyakini oleh iman. Paham ya? Nah, jadi kita butuh kekuatan iman. Yakin dengan siam itu. Nanti kan siam tuh banyak keistimewaan. Puasa banyak keistimewaan. Ya, kalau nggak yakin kan nggak akan kita tekuni. Anda kalau nggak yakin, taklim malam hari ini dengan kami di sini, nggak ada manfaatnya. Kenapa Anda harus capek-capek melihat tayangan ini? Ya, Anda harus isi pulsa dulu, luangkan waktu, ya, kesempatan dan sebagainya. Kalau nggak yakin, mustahil Anda kejar. Kalau nggak yakin di pekerjaan ada peluang materi, kenapa harus ke sana berangkat? Kalau nggak yakin dengan pasangan Anda, kenapa menikah? Kan keyakinan itu mendorong kita untuk mengeksekusi apa yang kita harapkan, kan? Karena itu modal pertama untuk bisa menyambut Ramadan dan menjemput segala kemuliaannya itu iman, keyakinan. Setelah jiwa kita tenang, isi ketenangan ini dengan keyakinan. Yakin Lailatul Qadar itu banyak keistimewaan. Yakin kalau kita qiyam Ramadan akan mendapatkan banyak ampunan, banyak rahmat. Yakin kalau puasa kita akan maksimal. Diberikan oleh Allah berupa banyak karunia yang sangat luar biasa. Yakin kalau baca Al-Quran ada keberkahan yang tidak sama dengan hari-hari biasa. Nah, keyakinan inilah ketika paripurna dalam diri kita, itu mendorong kita untuk mengeksekusi pada bagian yang kedua. Apa yang kedua? Kalau sudah disebutkan dengan iman itu pasti punya implementasi. Dan ini sepasang. Ya, antara iman dengan implementasinya itu sepasang. Seperti dua sayap burung yang nggak bisa dipisahkan. Ya, satu terluka maka nggak bisa terbang. Sayap di pesawat juga demikian, satu bermasalah maka sulit dia untuk terbang. Maka kedua-duanya mesti seimbang dan sempurna. Dan implementasi dari iman ini sekaligus menjadi pasangannya yaitu amal saleh. Amal saleh. Ini poinnya. Ya. Karena itu di Al-Quran selalu dipasangkan antara iman dengan amal saleh. Ya, wal 'asr. Quran surah 103 sering saya contohkan. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu iman wa amilus salihat. Bentuknya banyak. Bahkan semua amal-amal saleh dalam Al-Quran yang pokok-pokok itu umumnya dibuka dengan kalimat iman. Salat itu amalan pokok. Ketika kalimat salat disebutkan pertama kali di Al-Baqarah ayat ketiga, dibuka dengan kalimat iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yu'minun, iman dulu. Bil ghaib wa yuqimunas shalah. Hanya orang yang iman pada Allah, ya, yang gaib, belum tampak dalam kehidupan dunia ini, dalam pandangan kita. Dia iman, tapi yakin dengan Allah. Maka dia buktikan imannya dengan menyembahnya. Salat. Puasa,
Ya, siam Ramadan dibuka dengan kalimat iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kapan kutiba alaikumussyam itu muncul? Setelah ya ayyuhalladzina amanu, iman. Iman. Jadi orang-orang yang beriman itu akan cenderung mudah mengamalkan amal saleh, akan cenderung mudah mengeksekusi amal saleh. Karena itu penting bagi kita untuk memohon kepada Allah. Sejak di awal Ramadan kita minta peningkatan iman kita kepada Allah. Supaya apa? Supaya konsisten kita bisa semangat menunaikan amal saleh. Ya, karena persoalannya apa? Kalau di awal Ramadan itu, teman-teman sekalian, itu anugerah Allah semua dikasih untuk menunjukkan keutamaan Ramadan. Kalau nggak percaya silahkan cek oleh Anda. Ya, ini kalau kita nggak baca ini di awal nih, disiapkan supaya minta ya Allah konsisten. Awal Ramadan, awal datangnya hilal ya Allah berikan kekuatan iman supaya kami bisa konsisten sampai akhirnya. Pertengahan Ramadan masih kuat, akhir Ramadan masih kuat. Kalau awal Ramadan, teman-teman sekalian, ayatnya sudah menggunakan ya panggilan yang sama untuk menjangkau semua kalangan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah, ataupun jauh. Kan? Seakan Allah ingin mengatakan, hei orang-orang telah memiliki iman. Dan level iman kalian beda-beda. Ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku, rajin sholat, bahkan sholat sunnahnya, ya kan? Bahkan sebelum Ramadan rajin puasa sunnah dan sebagainya. Ada yang menengah, yang fardu-fardu saja. Ada yang jauh, yang bahasa Jepangnya belang betong, ya kan? Belang betong, kadang dikerjain, kadang enggak, gitu kan? Dan sebagainya, yang sering terlambat, sering maksiat dan sebagainya, itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sama. Ya, seakan tidak membedakan. Aku tidak peduli. Ayyuha. 150 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya, haknya tanbih. Ayyunya munada untuk menguatkan taukid. Aku tegaskan pada kalian. Aku ingatkan kalian semua. Ya, alladzina amanu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Memanggil semua tanpa kalangan, tanpa batasan. Semua kalangan tanpa batasan. Besar, kecil, tua, muda, ya, kaya, cukup, dan seterusnya. Laki-laki, perempuan, dan seluruh tanpa batas. Hei semua orang pemilik iman tanpa batas. Ya, baik iman yang kalian kuat, menengah, ataupun jauh pada saat ini, lemah. Aku panggil, aku samakan kalian di awal ini. Ya, di awal Ramadan panggilannya serupa, sama. Karena panggilannya sama, dan itu menjadi mukjizat yang dibuktikan oleh Nabi SAW. Dan sampai kepada kita, sampai dengan detik ini, karena panggilannya sama, diserupakan, dipanggil di awal Ramadan, maka mereka mendapatkan semangat yang sama pada awal Ramadan. Gak percaya silakan. Nih lihat ya, awal Ramadan nanti. Jangankan yang biasa ke masjid rutin, bahkan sebelum adzan ke masjid, yang gak pernah ke masjid pun, itu bisa saf pertama. Tapi saya tidak mengatakan saf pertama itu yang gak pernah ke masjid, bukan ya. Saya ingin katakan semangat awal Ramadan itu luar biasa. Ya, itu Masya Allah. Itu pasukan emak-emak pun itu bisa nyimpan sajadah ya bahkan sebelum Isya. Ada yang sebelum maghrib udah nyimpan di saf depan. Suasana terindah itu yang pernah kita saksikan, kan? Mudah-mudahan ya, episode pandemi ini sudahlah gitu kan, cepat berlalu, cepat pergilah gitu kan, cepat hilang. Kita bermohon pada Allah dan kesungguhan kita juga. Dan jangan dipelihara gitu kan. Kita berikhtiar, maksimalkan, hilang nih. Dah, hilang. Bismillah, kita berikhtiar, kita mohon kepada Allah sehingga kita bisa menikmati Ramadan, tarawih, ya. Suasana keakraban, keluargaan, keberkahan, nikmatan, bahkan non-muslim juga mendapatkan bagian-bagian keberkahannya, ya kan? Baik dari sisi materi dunia, ketenangan juga dan sebagainya. Polisi juga tentram karena maksiat berkurang, ya kan? Ya, orang takut batal puasanya, koruptor juga libur dulu korupsinya dan sebagainya. Ya, jadi saya ingin kembali kepada suasana yang indah gitu kita dapatkan itu. Ya, kembali ke sini, awal Ramadan semua nikmat. Tapi kan coba lihat, apakah suasananya sama? Ya, ketika pertengahan Ramadan, bukankah semakin terjadi kemajuan? Ya, safnya maju, ya kan? Dari 30 saf, ya kan? Pertengahan Ramadan maju, terjadi kemajuan. Ya, terjadi kemajuan. Tuh, 15 saf mau ke akhir, harap-harap iktikaf jadi penuh. Nah, ini ngejar dunia, ada yang mau ngejar mudik sekarang, konon dilarang ya ketetapannya gitu kan. Tapi kita lihat bagaimana dampaknya terhadap penguatan ibadah Ramadan khususnya di masjid.
Ya, kalau kita lihat hari-hari yang telah berlalu dan semoga tidak berulang, ya semakin menurun lagi. Ya, animonya semakin sedikit untuk ke masjid, seperti ilmu. Al-ilmu nurun, ilmunya menurun. Nah, ini keikutsertaan dalam ibadah pun ikut menurun. Ya, dan terjadi kemajuan. Itu yang kita harapkan tidak berulang. Karena itu kita minta konsistensi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa maksimal ibadah. Konsistensinya untuk kita. Kita mohon kepada Allah sejak awal Ramadan. Ya Allah, hadirkan awal Ramadan kepada kami ya Allah dengan kekuatan iman supaya maksimal ibadah dan berikan kekuatan untuk istiqamah membawa kekuatan iman ini sampai dengan ke akhir Ramadan. Jelas ya? Nah, sehingga dengan kekuatan iman ini nanti kita semangat amal soleh. Tarawih hari pertama semangat, kedua semangat, ke-15 semangat, akhir semangat, i'tikaf semangat, ngejar malam al-qadar semangat dan seterusnya. Ya. Wassalamati, dan mendapatkan keselamatan. Ya, tidak sedikit yang qadar Allah, ya, misalnya ya terjadilah musibah atau sakit atau macam-macam dan sebagainya, atau tertimpa musibah umum yang juga mengalami di berbagai tempat dan sebagainya, sehingga kondisi kita untuk menunaikan ibadah Ramadan menjadi seakan-akan kurang maksimal gitu kan, keterbatasan ini dan itu dan seterusnya. Dan saya pun instruksikan ya kepada murid-murid saya, teman-teman, kerabat-kerabat, tolong merapat ke NTT ya. Ya, saya juga koordinasi dengan teman-teman di Wahakir, ya supaya teman-teman dimanapun, ya ini yang sekarang kita lihat kan di NTT ya, jadi tolonglah kepekaan ya. Dan saya mohon pekaan juga teman-teman semuanya ya, dari seluruh kalangan bangsa, negara kita, tolonglah berhenti sejenak dari hal-hal yang tidak penting. Dan media-media juga tolong ya, pada yang penting-penting yang coba kita tampilkan, yang nggak penting itu cobalah tepikan dulu supaya teredukasi masyarakat kita dengan baik, info akurasinya sampai kepada kita. Ya, persoalan-persoalan politik tolong ya, chemistry politik dibangun lah sehingga terjadi ketentraman di masyarakat ya. Nah, saya harapkan teman-teman kita yang di NTT yang terkena musibah dan sebagainya, pertama bersabar ya, dan saya harap kita bersatu untuk saling bersinergi, jangan pandang muslim atau non muslim, pandang saudara kita. Ya, pandang ini saudara kita sebangsa setanah air, kemudian juga ini kerabat kita ya dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Murid-murid saya khususnya, tolong maksimalkan bila jadi ada tetangga Anda demikian, saling bantu. Ya, bila Anda terkena bersabar gitu kan, dan kita berkoordinasi, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kelapangan dan kemudahan supaya nanti saat Ramadan kita bisa maksimal. Dan juga beberapa tempat yang lain yang terkena musibah, kita saling support yang mungkin tidak terekspos lewat media atau yang lainnya. Saling mendoakan supaya wassalamati, dengan bermohon pada Allah ya ada keselamatan, ketentraman, kenyamanan dan juga kebahagiaan saat menunaikan puasa. Ya, wal Islam, teman-teman sekalian, dan kemampuan untuk bisa berislam, mempraktekkan nilai-nilai keislaman dengan sempurna. Nanti turunannya nanti di hadis-hadis Nabi. Kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, nanti ada salah satu serial yang akan saya bimbing juga, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengaji petunjuk-petunjuk Nabi ya tentang hadis-hadis terkait puasa di Kitabus Shiyam Al-Imam Al-Bukhari. Nanti insyaallah saya berikan sedikit kisi-kisinya, di setiap hari nanti akan ada. Ya, di luar jadwal yang aku suka, nanti insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bila diberikan kekuatan akan ada kajian tentang bagaimana memaksimalkan dasar-dasar keislaman saat Ramadan. Ya. Nanti misalnya penguatan pada syahadat kita, ya, dan penguatan kepada salat kita. Bukankah ketika ditanya Nabi mal Islam di hadis Muslim hadis yang ke-8 itu kan, dikenal juga dengan hadis Jibril ketika ditanya mal Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kan? Jadi dalam komponen keislaman itu selain penguatan kepada syahadat kita, ada tentang salat yang baik. Nanti kita akan belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan secara ringkas pokoknya. Kemudian bagaimana mengatur tentang zakat ya, nanti ada persiapan zakat fitri dan sebagainya terkait dengan konteks ibadah Ramadan. Nanti puasa yang benar seperti apa yang merusak puasa, ada di buku juga bisa kita gali ya, yang merusak itu apa saja, syaratnya bagaimana, yang membatalkan bagaimana. Orang lebih konsentrasi pada yang membatalkan, lupa dengan yang merusak. Padahal hadisnya satu paket. Ya, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Itu yang disebutkan tuh bukan yang membatalkan, yang merusak. Karena yang membatalkan sudah pada mafhum. Ya, silahkan, orang sudah paham semua. Makan, minum, pasti membatalkan. Hubungan seksual siang hari, pasti membatalkan. Ya, kumur-kumur, pakai sirup, pasti membatalkan. Ya, jadi, tapi kalau yang merusak, itu yang kadang-kadang orang nggak sadar.
gibah, ya, ngurangin pahala puasa, gosip dalam konteks kekinian, bikin hoax, ya, berselisih, dusta, macam-macam dan sebagainya. Jadi buzzer itu udah pasti rusak dan batal itu. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, itu merusak, dan merusak ini bahaya. Seakan-akan puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak punya pahala, bahkan bisa ngumpul-ngumpul dosa. Itu yang fatal. Nanti kita bahas, ya, kita bahas. Dan kekuatan untuk menunaikan nilai-nilai keislaman. Ya, Rabbi wa Rabbukallah, ini adalah petunjuk kepada keikhlasan. Ya, tunaikan semua itu untuk Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran dari ketegasan yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai penutup dari doa ini. Jadi lakukan semua ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini menjadi dasar dari hadis-hadis terkait dengan puasa, baik siang, ya, itu puasanya, ataupun malam penunaian qiyamnya. Dan jelas diikat dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Man shoma ramadhana imanan tuh wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ikhlas, ya. Dasarnya Rabbi wa Rabbukallah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merawat kita, mengetahui kita. Ya, puasa itu antara kita dengan Allah hubungannya. Anda bisa sembunyi-sembunyi, masuk kamar dan sebagainya, tapi Allah mengetahui. Itu latihan. Dan itu nanti nilainya dibawa dalam kehidupan. Itu nanti akan kita kaji. Jadi kita maksimalkan doa ini teman-teman sekalian, minta Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya, hafal ya? Ya, ikuti. Ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Bisa ya? Nanti pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mau lebih cepat ngafalinnya, teman-teman catat, tulis, bikin doanya. Jadi menulis itu sekaligus juga otak kita diarahkan untuk bisa membaca dan menghafalkannya pelan-pelan, ya. Insya Allah kalau teman-teman tuliskan, baca sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah hafal. Ya, kalau belum hafal 3 kali, ya 4 kali. Kalau belum, ya 5 kali. Sampai kita hafal benar, tapi kalau kuncinya adalah keinginan kuat kita dan keikhlasan kita untuk menghafalkannya, sekaligus bermohon dengan tulus kepada Allah untuk dikabulkan. Ini bagian pertama. Ya, ini kurang lebih. 1. Baik. Kemudian yang kedua, pelan-pelan, jeda sejenak. Yang kedua, teman-teman sekalian, penting menyiapkan kondisi fisik yang prima. Ya, kondisi fisik dulu sebelum kita masuk kepada agenda Ramadan. Ini awal Ramadan, kita masih di awal. Jadi sedang doa, ya kita siapkan kondisi fisik yang prima. Karena itu, untuk menyiapkan kondisi fisik yang prima ini, ya sebelum masuk ke fase awal Ramadannya, saya sudah sampaikan hadis-hadis yang lalu terkait tentang amalan Nabi SAW di bulan Sya'ban. Di antaranya berlatih, memperbanyak menunaikan puasa sunnah. Ya, khususnya bagi teman-teman yang baru beradaptasi, yang balik misalnya di tahun ini, kan? Atau misalnya, alhamdulillah Allah berikan hidayah, penguatan pada jiwa, kembali kepada fitrah, menjadi mu'allaf misalnya, kan? Dalam konteks baru masuk Islam, mendapati puasa di tahun ini, alhamdulillah, ya maka berlatih. Ya, seperti kesaksian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyampaikan, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya selama sebulan kecuali Ramadan, dan memperbanyak puasa sunnahnya. Ya, kecuali di bulan Sya'ban yang sering terlihat, ya. Bima makna yaitu yang sering terlihat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi SAW itu sering banyak menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada 2 tujuan. Ya, tujuan pertamanya adalah apa yang dikonfirmasi oleh para sahabat kepada Nabi SAW ketika ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Ya, Nabi menjawab langsung dengan singkat dan tegas, padat kalimatnya. Hadza syahrun, inilah bulan yaghfulun nasu anhu, yang banyak dilupakan oleh manusia, kan? Banyak manusia lupa karena kenapa? Karena konsentrasi ibadah di bulan Rajab. Ya, kemudian juga ngejar Ramadan sehingga Sya'bannya seakan-akan istirahat, padahal ada keutamaan. Ya, apa keutamaannya? Di bulan inilah turfa'u fihil a'mal. Ya, amalan-amalan itu diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari juga diangkat, disampaikan, dan Allah Maha tahu sebelum disampaikan, saat disampaikan, setelah disampaikan, sampai kapanpun. Sifat Allah itu alim, Maha mengetahui, muhit, ya Maha meliputi segalanya.
tapi ingin menunjukkan semangat kepada kita sekaligus pemberian apresiasi pada malaikat. Malaikat senang, langsung bisa melaporkan langsung. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang kesungguhan dalam beramal. Pada saat itu langsung disampaikan. Ya, pernah saya ilustrasikan kan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, bahwa dalam konteks keadaan kita bekerja saja misalnya, ya kan tiap hari itu kita dicatat. Ada supervisornya, itu kan pengawasnya, perform kita dilihat, absensi kita masuk, kan itu dicatat, dilaporkan kan. Tapi kalau di hari misalnya tertentu disampaikan kepada Anda, hari ini nih teman-teman sekalian akan langsung dilaporkan pada pimpinan. Padahal tiap hari pun dilaporkan. Tapi ketika dikatakan ini yang biasanya langsung menghadap, bukan karena lebih semangat lagi. Nah, ini kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, jadi pada saat itu kata Nabi SAW, itu amalan kita diangkat sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa uhibbu ya an yurfa amali wa ana shaim. Bermakna dan aku sangat menginginkan ketika amalku diangkat disampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku dalam keadaan berpuasa. Spiritnya begini, spiritnya ya dalam konteks ibadah puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Tapi dalam konteks esensinya adalah tentang memperbaiki diri. Karena fungsi puasa itu sejatinya memberikan pesan perbaikan diri kita. Ya, dalam konteks memperbaiki amal soleh, dalam konteks memperbaiki perbuatan maksiat kita supaya ditinggalkan. Karena orang berpuasa itu cenderung menjadi baik. Ya, maksiat ditinggalkan, kebaikan-kebaikan ditingkatkan. Karena itulah kemudian kebaikan ini yang senang diangkat kepada Allah. Itu poinnya. Jadi jangan sampai puasa pun tapi berbuat buruk, maka nggak ada nilainya di situ. Ya, baik. Dan yang kedua adalah poinnya latihan persiapan Ramadan. Ya. Jadi bagi yang belum terbiasa itu bisa dibiasakan di bulan Sya'ban sehingga ketika masuk kepada Ramadan fisik sudah kuat. Ya. Ya jangan sampai nanti kejadian misalnya begitu masuk mau Ramadan, masih lemes tuh kan. Dan seterusnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi gitu kan. Kumur-kumur ya pakai sirup misalnya ya. Atau mau taruhlah misalnya mengecek keluar luar, begitu mengecek, wah warung-warteg buka, ditegur, kenapa ini buka? Hargai orang puasa di luar. Waduh, maaf, pasang tirai, begitu udah dipasang masuk lagi es teh manis 1 Pak. Itu kan juga jadi tidak tepat. Saya pernah dengar kisah itu salah satu dari sahabat saya beberapa tahun yang lalu mengisahkan tentang seseorang yang tobat, bagus tobatnya, cuman belum siap untuk puasa sehingga kadang-kadang terjadi hal-hal yang unik yang memang perlu untuk diperbaiki, ya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk bagian kedua, agenda Ramadan. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian, memetakan agenda Ramadan sebagai kurikulum, bagian dari kurikulum Ramadan Nabi SAW itu menjadi penting. Kenapa? Karena agenda ini, schedule Ramadan yang kita siapkan, kan? Ini akan menjadi acuan kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga kegiatan Ramadan kita itu terukur dan terarah. Itu yang paling penting. Karena kalau agenda ini tidak ada, ya tidak disebutkan, tidak disiapkan, itu cenderung diisi hari-hari itu dengan tak terukur. Jadi semaunya saja. Kalau mau baca Quran baca, kalau tidak ya tidak, ya kan? Kalau mau infak ya infak, kalau tidak ya tidak. Demikian seterusnya. Malam-malam juga yang kadang pengen 2-3, kadang pengen 11. Ya, kadang-kadang juga lihat mana nih imamnya yang cepat ke masjid mana. Kan? Makanya sering kali dikenal itu masjid Baqarahan, ini masjid Al-Ikhlasan, itu kan kuluh-kulan gitu kan. Jadi kalau mengejar ini, mengejar itu dan sebagainya sehingga tidak efektif di sini. Untuk itu penting kita turunkan beberapa agenda yang bisa kita hadirkan mengacu kepada kurikulum Rasulullah SAW. Kurikulum ini tentunya bisa diserap dari kegiatan-kegiatan Nabi SAW yang kemudian diabadikan, dilihat oleh para sahabat, jadi bimbingan dan kemudian sampai kepada kita semua. Ya, apa diantaranya kita turunkan misalnya teman-teman sekalian, ada agenda yang terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas salat, ya. Nanti ada turunan-turunannya, ya.
Bahkan nanti untuk malam-malam Ramadan itu dihidupkan sekali dengan salat malam. Ya, dalil-dalil nanti ada. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sampai bilangan rakaatnya diatur. Mau berapa rakaat kah? Apakah 11, 11 yang 4, 4, 3 ataukah 2, 2, 2, 2, 2 ujungnya 1 itu kan? Ataukah nanti lebih daripada itu, hadisnya apa? Kan dalilnya bagaimana? Kemudian cara menunaikannya seperti apa? Lengkap sekali sampai sifatnya diatur. Ya, ini bagian pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas salat. Kalau kuantitas itu menunjuk kepada jumlah bilangan. Ya, tentunya akan di atas yang fardu, ya. Kalau fardu itu kan standar. Artinya kalau baru bisa salat fardu, salatnya masih standar. Masih standar. Jadi kita harus tingkatkan, nanti kita akan lihat, ya. Nah, yang kedua, ada peningkatan terkait dengan ibadah infak. Nah, infak, ya. Nanti hadisnya juga banyak, teman-teman sekalian, motivasinya kuat. Nanti ada hadis misalkan Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan dan akan semakin dermawan ketika tiba Ramadan. Bahkan nanti ada langsung praktek yang Nabi sampaikan dan ajakan kepada kita semua. Ya, tak mampu punya ini dengan satu kurma, tak mampu dengan air bening, ya, bukan air putih ya, kalau air putih susu dan sebagainya, ya. Ya, tak mampu dengan air bening mungkin sehirup juga bisa, ya, yang penting bisa berbagi dan seterusnya. Itu nanti ajakan yang sangat luar biasa. Nanti kita turunkan, ya. Kemudian nanti ada interaksi dengan Al-Quran, Di interaksi dengan Al-Quran ini nanti ada 3 turunan. Ada bacaan, qiraah, ya. Kemudian ada kajian, tilawah, ada hafalan, tahfidz. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian bagian yang keempatnya adalah persoalan itikaf. Yang pokoknya saja, ya. Khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kaitan-kaitannya banyak nanti, ya. Ada turunannya nanti terkait dengan malam Al-Qadar, gitu kan? Untuk bagaimana memperbanyak istighfar, puncaknya, gitu kan? Untuk persiapan kemudian zakat fitri, ya. Kenapa disebut fitri, kenapa disebut fitrah dan sebagainya, ya. Kemudian juga nanti ada kaitan dengan Idul Fitrinya, persiapannya. Diatur semua, ya, korelasi-korelasi sampai nanti ini menjadi ukuran keberhasilan puasa kita. Nah, dari sekian agenda ini ada yang memang mau tidak mau akan kita lalui, ya, seperti misalnya i'tikaf, ya, dalam konteksnya ini pemaksimalan ini. Nanti dalam suasana pandemi kita akan bahas spesifiknya seperti apa, di mana kita harus i'tikaf itu, kan, dalam keadaan demikian kita tak mampu apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya nggak bisa ke masjid dalam keadaan terbatas, di mana kita i'tikaf dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang sifatnya teman-teman sekalian spesifik menjadi target kita, ya, target. Misalnya begini, ini dari 3 ini utamanya nih, 1, 2, 3. Kalau ini kan masuk, ya, karena sesuatu yang khusus, ya. Nah, dari 3 ini mana yang mau kita maksimalkan? Boleh kita bikin target sehingga kita spesifik, misalnya belajarnya, mengisi Ramadannya. Misal, ya, saya ingin mengoptimalkan yang ini dulu. Karena tiap hari di luar Ramadan pun akan saya bawa. Malu saya selama ini. Saya sholat ribuan kali, ruku dan sujud, belum ngerti sampai sekarang bacaan-bacaan sholat. Cuman lancar bacanya. Allahu Akbar, tapi nggak paham apa yang diungkapkan itu. Sehingga konsekuensinya itu nggak terbawa dalam jiwa kita. Setiap hari bilang, ya, menyampaikan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Tapi kok setiap kali kita beraktivitas dengan orang lain merasa yang paling besar, yang paling hebat, ya, sombong kepada teman sendiri, merasa angkuh di hadapan orang lain, merasa yang paling tinggi ilmunya, merasa yang paling tinggi kedudukannya, merasa yang paling banyak hartanya, berbuat sewenang-wenang pada orang lain. Tapi saat bersamaan kita mengucapkan Allahu Akbar, apa nggak malu? Jadi kan, baik yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, minta diampuni salah, minta diampuni dosa, dihapuskan kesalahan-kesalahan. Habis sholat berbuat salah lagi, nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang gosipin imamnya. Tuh imam deh, buset deh, kepanjangan banyak tadi, ya. Panjang amat bacaan, si amat aja nggak panjang-panjang. Itu baru selesai sholat. Tuh. La haula wala quwwata illa billah. Kan? Belum yang lain-lainnya.
Baik teman-teman sekalian, pun demikian dengan yang wajah alladzi fatara samawati wal ardh sampai ujungnya wa ana minal muslimin, katanya mengaku komitmen akan jadi muslim yang baik, pasrah kepada Allah, ikut ketentuan Allah, habis keluar sholat menyalahi ketentuan Allah, berbuat yang salah lagi, melanggar ketentuan lagi, berarti ada yang salah. Tuh. Berapa banyak isi bacaan sholat yang sampai saat jujur pada diri kita, jujur. Sampai detik ini, dari sekian banyak kita ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Berapa persen isi yang kita amalkan? Jangan-jangan selama ini kita nggak paham. Ya, maka kita belajar. Nggak yang dituntut kok sholat aja. Iya, kalau cuma nyari pahala dengan menunaikan kewajiban dapat. Tapi berkah perbaikan diri pun penting. Ya, karena nanti banyak terkait berkelin dan perbuatan sholat itu berdampak pada pribadi kita. Kan jelas dalilnya Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya benar, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat iya, keji iya, mungkar juga iya. Berarti ada yang salah, Joni. Tuh kan? Tuh, jadi jangan cukupkan, tolong redaksi diperbaiki. Jadi jangan sampai masyarakat itu hanya dipahamkan yang penting sholat. Dapat pahala, iya memang dapat pahala. Cuman dampak dari sholatnya ini ada enggak? Nah itu berdampak pada peningkatan pahala kita. Ya, kalau sekedar menggugurkan kewajiban, iya kewajiban nggak gugur. Nggak ada dosa tuh di situ. Cuma persoalannya dampaknya kepada kita ada perubahan tidak yang bisa meningkatkan kuantitas pahala kita dan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, maka nanti kita bisa misalnya gali ini, saya pengen dalam 30 hari itu selama puasa saya belajar. Ya, misal dari mulai takbir, hari ini hari pertama saya belajar tentang makna takbir dengan iftitah dulu, besoknya Al-Fatihah, besoknya nanti tentang surat ruku, sujud sampai dengan salam sampai selesai ini. Ya, kita bagi misalnya. Ya. Kan kita bisa bagi dari mulai siang sampai malam. Ya, siangnya apa yang dilakukan, malam bagaimana. Nah, kalau kita mau konsentrasinya ke sini, teman-teman sekalian, maka yang ini kita minimalkan. Ya, saya mau ambil misalnya sudah saya kebacaan dulu. Ya, yang penting saya isi tajwid dulu. Ya, misalnya satu hari satu juz supaya bisa khatam ya 30 juz sekali setidaknya selama Ramadan. Ya, maka saya isi ini untuk maksimal belajar tentang sholat. Yang ini saya ambil satu juz. Kita bagi aja supaya nggak banyak ya. Satu juz kan mudah membaginya. Bagi 5 aja. Bagi waktu sholat. Bagi 5. Jadi kalau misalnya juz pertama itu kan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Ditambah Al-Baqarah ayat 1 sampai 141, ya kan? Ya. Al-Fatihah ini sudah di dalam kepala lah, ya. Saya katakan di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar. Al-Baqarah tuh masih di luar kepala. Al-Imran di luar kepala. Al-Fatihah kan di dalam kepala, gitu kan? Nah, ini sudah hafal lah insyaallah. Kalau kita petakan ini 141 lah. Ya, 141. Ya, dibagi 5 berapa? 28 ya? Cepat. Betul nggak? Hah? 28? Betul ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih 28. Oh iya aja lah. Gampang. Bismillah. Iya kan? Ini 141 dibagi 5, 28, yang satu ada 29. 28. Betul nggak? Ini Joni nih. Ya. Nanti kita ambil spesial Joni ya, teman-teman. 5 kali 8, 40. 0, naik 4 ke sini, 5 kali 2, 10, tambah 4, 140. Betul kan? Oh, John? Baik, pemirsa penasaran kan siapa Joni nanti insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan menjelang Ramadan sudah bisa diketahui. Jadi, ini ada 28, 28, 28, 28. Nah, ini 29, ya kan? Gitu ya? Baik, nanti ini subuh 28 ayat, ini 28 ayat, sampai nanti terakhir Isya 29. Paling gampang dibagi 2 lagi. Nah, sebelum subuh misalnya kan habis nanti sahur, istighfar, baca 14 ayat. Setelah subuhnya 14, ya kan? Nah, nanti kan panjang tuh. Dari pagi sampai ke siang, Anda bisa belajar tentang fikih sholat. Lihat lagi. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa tampilkan di YouTube kita khusus, apakah di edisi Aku Suka, atau nanti yang dulu kita coba upload kembali untuk mengingatkan ya supaya terukur untuk pembahasan ini bagi yang pengen mendalami. Nanti siangnya baca lagi sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14 kan. Nanti Anda praktekkan yang belajar pagi ini, praktekkan di siang. Nanti akan terasa suasananya. Hari itu jangan banyak-banyak, satu aja dulu misalnya.
Ya, tentang persiapan sholat, perbaiki wudhu, cara wudhu yang benar bagaimana, terus rasakan pada diri kita, amalkan terus sampai hari ke-30. Tak terasa hatam 30 juz ya selama 30 hari. Sekali hatam, dan ini pun kualitas sholatnya meningkat. Nanti setelah Ramadan akan terasa perbedaannya. Silahkan rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Ya, gitu caranya kurang lebih. Nah, kalau misalnya Anda merasa sudah cukup baik ini kan, nah, saya ingin ke sini misalnya nih, interaksi dengan Al-Quran nih, teman-teman sekalian. Boleh. Silakan petakan, jangan tanggung mau yang mana. Ya, apakah ini bacaan? Kalau mau bacaan, target. Kalau yang biasa kan sehari 1 juz, 30 juz, berarti sekali khatam kan, saya pengen 10 kali khatam misalnya. Nanti bagi waktunya. Kalau saya pengen kajian, ya nggak harus semua, nggak akan tercapai. Misalnya selama Ramadan, saya pengen dapat Al-Baqarah, pengen paham. Maka dibagi, 286 ayat, saya kan dibagi tafsir, bagi 30, turunkan sehari berapa. Dalami, pelajari, buka tafsir ulama, sekarang banyak YouTube juga, cari yang benar-benar. Jangan yang aneh-aneh, yang tadi tuh, tabayatubu YouTuban, kan? Nah itu cari yang serius, yang betul. Ya. Nah kemudian kalau ingin hafalan, ya konsentrasi, siapkan. Ya, bahkan nanti kita siapkan programnya, insya Allah ini spesifik ya. Nanti hari Ahad ya, insya Allah hari Ahad saya akan menyampaikan satu gambaran pedoman untuk menghafal khusus di bulan Ramadan. Teman-teman yang peserta STWH ya, keluarga besar STWH wajib untuk ikut ya. Karena nanti di situ saya akan sampaikan bagaimana mengkarantina diri kita sendiri untuk persiapan 30 hari Ramadan. Dan nanti bagi yang sudah siap kemarin ya diseleksi, dinilai dari bacaan dan sebagainya, nanti akan ada karantina mandiri spesial, langsung dibimbing oleh musyrif dan akan setoran seperti yang karantina biasa. Jadi selama 30 hari ini insya Allah kita akan bimbing, bermohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan 30 juz dalam 30 hari. Nanti hari Ahad insya Allah ini akan kita bahas. Jadi nanti ada yang spesifik menghafal Quran aja, Quran. Ini sholatnya ditunaikan, malamnya tarawih tunaikan, tapi dia fokus untuk menghafal sehingga optimal ya. Nah kalau yang ini standar ya, infak misalnya ini ya siapkan anggaran dan minimal bisa infak ya, jangan lihat berapa jumlahnya, yang penting kadar keikhlasan kita untuk bisa beribadah di hadapan Allah. Ini kembali pada kita ya. Saya cuma punya 30.000 Ustaz, alhamdulillah setiap hari 1.000 kawan, setiap hari 1.000 ya. Jangan malu dengan uang ya. Anda misalnya gini, bisa Anda siapkan diri Anda ya. Enggak harus Anda mencela orang lain ya. Seperti Antonio Sarmin ya. Ya kalau Anda percuma kalau komen di chat di tempat kami dengan kata-kata yang kotor ya, percuma Anda menebar, nggak akan pengaruh. Ya lebih baik Anda perbaiki diri yang menjadi baik. Itulah petunjuk Allah Anda hadir di sini. Antonio Sarmin, akun Antonio Sarmin, petunjuk Allah Anda ada di sini. Mudah bagi Anda untuk datang di tempat lain. Ya, tapi kenapa Anda hadir di sini? Boleh jadi ada perbaikan supaya Anda dapat hidayah, ya. Kemudian bicara yang baik-baik, yang mulia-mulia, dan mudah-mudahan saya berdoa Anda diberikan kekuatan oleh Allah untuk merubah diri menjadi lebih baik. Pun dengan kita semua, ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, silahkan saya punya 30.000 misalnya, jangan merasa malu. Ya, Anda bisa belikan dalam bentuk makanan kah misalnya, sedekahkan pada orang lain, berbagi, ya. Nah, ini jangan melihat kepada muslim saja. Tadi yang ada non-muslim misalnya sekitaran kita, tetangga kita, baik itu yang Kristen misalnya, Hindu kah, Buddha kah, atau yang lain kah, sepanjang dia ada kebutuhan atau kita bisa berbagi, berikan. Ya, lebih di atas itu alhamdulillah, yang penting siapkan supaya kita bisa infak. Ya, ada teladan Nabi yang bisa kita tiru. Saat Ramadan ini kita maksimalkan teman-teman sekalian. Ya, saya senang ada sebagian teman-teman bahkan ada yang sudah menyiapkan, kan? Walaupun sebagian ada yang kurang tepat juga. Saya sebut kurang tepat karena ada misalnya yang menggenapkan zakat ke Ramadan. Padahal jatuhnya, ya nisab dan haulnya sebelum Ramadan. Jadi kalau zakat teman-teman, kalau dimajukan bagus, tapi diundur-undur itu nggak tepat. Ya pada waktunya. Kalau jatuhnya di bulan Rajab, keluarkan Rajab. Tapi kalau jatuhnya misalnya di bulan Syawal kita ingin ke Ramadan, kan tuh ada sebagian ulama masih membolehkan. Boleh, ya kan? Nah jadi kalau ada anggarannya untuk infak, kita maksimalkan infaknya. Alhamdulillah Allah titipkan misalnya cukup banyak lah. Ada 10 juta misalnya, siapkan anggaran 30 juta, berarti sehari 1 juta. Atau dilihat sesuai kebutuhan. Yang penting sehari kita ada infak. Ya, kalau nggak ada uang, pakai makanan. Datang ke masjid, walaupun berikan air putih saja. Dan kita rindu masa-masa itu. Tatkala sebagian saudara-saudari kita, Masya Allah, di depan rumahnya dia nyimpen tempat minuman, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itu luar biasa.
Itu luar biasa, itu spirit Ramadan. Ya itulah spirit Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, itu dilihat dari sekarang, perbaiki dari kita. Karena itu saya mengajak ya, fokus mengaji, fokus dengan baik, jangan pedulikanlah orang-orang yang hanya memprovokasi saja, itu tinggalkan saja. Gak usah banyak di komen, gak usah macam-macam, kita belajar dengan baik dan kita doakan orang-orang itu supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini gambarannya. Ini gambarannya. Jadi gambaran ini teman-teman sekalian itu yang akan kita coba maksimalkan. Nanti untuk i'tikaf, insya Allah saya berikan satu edisinya sendiri supaya nanti begitu mendekat kepada masanya itu lebih terasa. Jadi kalau kita tampilkan saat ini kadang-kadang suka lupa ya. Dan kalau sudah lupa kan suka nggak inget itu persoalannya. Jadi kita coba optimalkan dulu ini, teman-teman tuangkan. Karena itu saya coba maksimalkan di satu tulisan gitu ya, supaya lebih terukur. Kadang-kadang kalau rekaman kan atau baca apa namanya nggak bisa dibawa tidur kadang-kadang ya, sambil jadi teman dan seterusnya. Nah ini kita bisa maksimalkan apa yang sudah saya bahas tadi, itu secara umumnya ada di sini di buku Makna Ayat Puasa teman-teman sekalian. Kemudian di sini juga saya terangkan tentang syarat, tentang macam-macam sampai ini termasuk yang paling panjang risetnya. Ya, jadi saya ini datang ke perpustakaan berbagai negara, kemudian masuk ke buku-buku tafsir saya baca dan sebagainya. Ini setiap huruf ya yang menyulam ayat puasa, satu paket Al-Baqarah 183 sampai 187 kita gali dan kita tuangkan di buku ini. Nah, saya harap jadi panduan dan saya satukan dengan ini karena nanti ini akan jadi pembuka teman-teman sekalian di pelajaran kita. Jadi kami sekaligus menginformasikan Ramadan tahun ini spesial karena kami akan menyiapkan satu aplikasi. Aplikasi ini akan diantarkan kepada satu bentuk pembelajaran pasca Ramadan. Dan ini pembukanya saat Ramadan. Nanti dalam pembuka ini teman-teman sekalian, nanti kita akan masuk seperti belajar sempurna. Ya, pesantren spesial, spesifik gitu kan. Anda masuk ke situ 30 hari bersama saya. Ya, langsung spesifik di situ dibimbing, makanya di sini ada catatan nanti. Ya, Anda akan dibimbing dulu bagaimana belajar yang baik, menuntut ilmu itu seperti apa, nanti tengah-tengah. Nanti di setiap teman-teman bahasannya setiap hari nanti ada barcode di sini. Ya, nanti ada rekaman yang ke aku suka, ya baik nanti yang terbaru ataupun yang dulu kita bisa arahkan dengan barcode-nya. Anda tinggal scan, ada. Nah, atau nanti yang tertinggal pelajaran. Jadi setiap hari ada pelajaran dengan saya. Saya ambil contoh sedikit saja ya. Nanti misalnya ada kajian hadis tentang Kitabus Syam dengan saya setiap hari. Ya, entah itu siangnya atau sorenya. Jadi ketika nanti disampaikan, dibacakan, ada tertinggal, tinggal scan di sini. Scan, ya nanti akan diarahkan kembali. Ya, atau nanti edisi aku suka yang sore nanti kita tampilkan dan setiap nanti apa yang kita bahas Anda bisa tuliskan intisarinya. Ya, bahkan saya nanti tanyakan kembali, dicek misalnya lewat ujian-ujian, soal-soal untuk pemahaman, itu ada nanti, ya insya Allah. Untuk menguji Anda di akhir, pertanyaan-pertanyaan Anda bisa jawab tidak, ya. Kalau Anda bisa berarti ada pemahaman di situ. Ini sampai 30 hari, sampai dengan selesai. Ya, seri 22, 23, sampai dengan seri ke-30. Kemudian, nah ini bisa diakses nanti teman-teman sekalian di Waha Corner. Anda masuk ke Waha Corner, di situ ada infak memang, infak pun insya Allah tidak seberapa, dan itu ada jariah Anda juga. Saya sebenarnya tidak ingin buka, tapi sebagai motivasi insya Allah dari apa yang kita dapatkan, nanti khususnya kita supportkan kembali teman-teman sekalian pada pembangunan dasar pesantren yang di AIS ini, Akhyar International Islamic School. Di situ ada para penghafal Quran, dan jadi Anda ada jariah lagi di situ. Ya, sebagian nanti kita supportkan lagi teman-teman pada aspek yang lainnya gitu kan, hal-hal yang bawa manfaat untuk kita semua. Dan nanti juga ada ini pendampingnya. Ya, ini bagi yang sudah punya tolong jaga betul ini ya. Karena nanti akan ada materi spesifik untuk metode menghafal 30 hari 30 juz selama Ramadan. Dan ini akan jadi bagian pembelajaran. Ya, ada bagian pembelajaran. Kami akan support bahkan dengan nanti tilawah setiap hari. Ya, 30 juz nanti sampai 30 hari Ramadan. Ya, satu hari nanti akan ada kita samakan. Ini sedang proses ya, di kita ini sedang proses. Jadi proses mendengar nanti juz pertama terus. Ini metodenya ada di sini, catatannya ada di sini. Nanti saya bimbing. Ya, kita sama-sama ada musyrif nanti, ada teman-teman PKU juga, dari kami juga di sini ya. Jadi kita bersama-sama ini kita satukan. Ya, nanti yang belum punya nanti bisa langsung mendapatkan ini semuanya. Yang sudah ada ini sudah siap-siap. Ya, dan ini kita kan sedang cetak terus nih. Nanti kita ada rezeki kita subsidikan juga supaya nanti bisa cetak, dibagikan dan bisa memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar.
Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah kurikulum yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa teman-teman untuk peserta STUAH khususnya, ya, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Dan teman-teman umumnya yang nanti ingin punya konsentrasi menghafal Quran saat Ramadan, ya 30 hari insya Allah dapat 30 juz, disiapkan hari Ahad ya. Hari Ahad nanti waktunya disiapkan, kita bisa belajar nanti kemungkinan besar waktunya malam ya, seperti saat ini atau ba'da Isya, Ahad malam Senin jadinya ya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan untuk kita bisa sampaikan itu semua. Kalau ada perubahan nanti admin kami akan menyampaikan waktunya, tapi sebelum Ramadan kita akan mulai sampaikan itu karena ada tahap induksi yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, terkait dengan tadi program aplikasi untuk sampai ke Ramadan, insya Allah hari Senin, baru saja tadi saya ketemu dengan adminnya, akan disiapkan karena menyiapkan beberapa teknis yang khusus. Nanti hari Senin ya teman-teman sudah bisa mulai diberikan petunjuk bagaimana bisa mengakses itu semua, sekaligus menyiapkan kurikulum-kurikulumnya dengan baik sehingga tertata kegiatan kita selama Ramadan. Aksesnya di situ ya. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak kalah penting kami ingin sampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada teman-teman sekalian. Alhamdulillah proses untuk pembangunan dan perluasan untuk lahan pesantren terus berjalan sampai dengan saat ini. Jadi sekarang kita ini paralel nih ya. Kita membangun dasar untuk yang tingkat SD sudah berjalan, kelas 2 mau masuk kelas 3, dan itu nanti adalah bibit-bibit terbaik untuk masuk ke tingkat berikutnya ya, SMP dan seterusnya, karena kurikulumnya kita sudah siapkan dari KB bahkan. Nah, ini alhamdulillah sedang berjalan teman-teman sekalian, mohon doanya, berpelnya, dan saya sudah sampaikan juga dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang teman-teman supportkan juga, doa dan yang lainnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih berjalan. Nanti kami update ya berjalannya itu. Dan lahan pesantren pun insya Allah dalam waktu dekat ya kita akan eksekusi lagi ya, dan kita akan siapkan setelah itu nanti ke fase untuk pembangunan masjidnya. Jadi mohon teman-teman juga doakan, mudah-mudahan dengan doa Anda semua dan kontribusi kita semua nanti kita sudah punya tempat khusus ya untuk taklim. Nanti kita mungkin bisa terbuka pesantrennya, ada beberapa kegiatan yang kita bisa maksimalkan dan seterusnya. Saya lokasi nggak akan saya update dulu supaya tidak terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika kita update terjadi perlonjakan harga tanah lah gitu kan, isu-isu yang lainnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa tepikan itu sebuah. Dan yang terakhir, ini yang penting saya sampaikan bahwa jaga persatuan, kesatuan dan sinergi kita semua, khususnya persiapan menuju Ramadan. Ya, perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan diri kita, saling mengisi dalam kebaikan dan jauhkan dari segala hal yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Ya, kita akhiri, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.